Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan yang ke-11. Pertanyaannya ialah, bagaimana ternyata Anak dan Roh Kudus adalah Allah, setara dengan Sang Bapa? Jawabannya, Kitab Suci menunjukkan bahwa Anak dan Roh Kudus adalah Allah, setara dengan Sang Bapa, dengan cara mengenakan kepada Anak dan Roh Kudus nama-nama, sifat-sifat, karya-karya, dan penyembahan yang hanya dimiliki secara khusus oleh Allah. Jawaban tersebut dapat kita baca dan pelajari dari Yesaya 6 ayat 3, 5, dan 8. Yohanes 12 ayat 41. Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 25. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Yesaya 9 ayat 6. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Kolose 1 ayat 16. Kejadian 1 ayat 2. Matius 28 ayat 19. Dan 2 Korintus 13 ayat 13. Kita tahu bahwa apa yang dinyatakan di dalam Alkitab mengenai keberadaan dan kesetaraan Anak dan Roh Kudus merupakan pengajaran yang tidak dapat ditemukan di dalam kitab suci atau kitab-kitab agama apapun, dan tidak pernah ada dituliskan di dalam pemikiran, peradaban, kebudayaan, dan filsafat manusia. Hanya di dalam Alkitab, pengajaran yang utuh lengkap berkaitan dengan kesetaraan Anak dan Roh Kudus. Di mana kita tahu dan kita dapat mengerti dari Alkitab bahwa Bapa menciptakan segala sesuatu melalui Anak oleh Roh Kudus. Bapa memprovidensia segala ciptaannya melalui Anak oleh Roh Kudus. Bapa menebus semesta alam ciptaannya dan umatnya melalui Anak oleh Roh Kudus. Berdasarkan ketetapan dan pelaksanaannya dapat kita lihat dan kita perhatikan dari apa yang dijelaskan dan dinyatakan di dalam sejarah semesta alam, sejarah bumi ini, sejarah umat manusia, dan khususnya sejarah umat Allah. Mari kita lihat bagian-bagian penting yang perlu kita kupas, ulas. Misalnya dari Yesaya 6 ayat 3 dan ayat 5 serta ayat 8. Kita membacanya dan memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam ayat-ayat tersebut. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nabi Yesaya mendapatkan penglihatan yang mengartikan kepada kita mengenai para serafim yang memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Dan dilekatkan di sana atribut moral Allah pada dirinya. Dan para serafim, para malaikat itu berseru, Kudus, 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 kepada ketiga pribadi. Di ayat 5 dinyatakan dengan tegas, lalu kataku, kata Nabi Yesaya, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Melihat Sang Raja, kata yang diperlukan dimengerti adalah Raja, yakni Tuhan semesta alam. Di dalam seluruh pengajaran Alkitab, kita tahu dan kita mengerti siapa yang dimaksud dengan Sang Raja ini. Tentu jabatan ini adalah jabatan pada diri Tuhan yang dilekatkan pada karyanya yang dapat kita kenal di dalam diri pribadi Yesus Kristus, Raja semesta alam, Raja gereja, yang berdaulat, berotoritas atas segala yang diciptakannya.
Lalu di ayat 8, demikian firman Tuhan. Lalu aku, Nabi Yesaya, mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Di dalam ayat ini, penulis Nabi Yesaya memberikan nama Tuhan. Huruf kecil. Tetapi di dalam ayat 5 dan ayat 3, di sana dituliskan nama Tuhan huruf besar. Ada satu jabatan yang melekat yang mengarah kepada Tuhan, Adonai, My Lord, yang menunjukkan keberadaan Sang Anak. Tentu ini mengarahkan kita kepada apa yang dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul dan hamba-hambanya untuk membawa kembali umatnya kembali kepadanya. Kita dapat memperhatikan juga pada Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam ayat ini, penulis Nabi Musa menunjukkan suatu perbedaan yang penting untuk kita ketahui. Di sana dijelaskan tentang satu nama, roh Allah, yang berkaitan dengan karya, penopangan, penguasaan, dan pemberian hidup. Roh Allah yang berkaitan dengan pribadi yang ketiga, yang menunjuk kepada keberadaannya yang ada sejak semula. Bahkan kalau kita kembali membaca, mempelajari, dan memperhatikan pengajaran Alkitab yang lain, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 9 ayat 6, yang memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Yesus Kristus, Anak Allah. Penulis Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 6 ayat 9, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yang lahir, yang inkarnasi dari Allah, anaknya yang tunggal itu menyatakan keberadaan dirinya adalah setara. Anak Allah dipanggil, disebutkan, dijelaskan oleh Nabi Yesaya dengan 4 nama, sifat, dan kekaryaannya. Pertama, penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja damai. Ini melekat pada diri anak Allah yang inkarnasi. Satu-satunya dari 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus, hanya anak Allah yang inkarnasi. Nabi Yesaya memberikan sebuah penjelasan pengertian yang datangnya dari Roh Kudus ketika menuliskan kitab Yesaya pasal 9 ayat 6. Apa yang dituliskan ini memberikan kepada kita pengajaran yang cukup meyakinkan bahwa memang Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, setara sehakikat dengan Allah Bapa. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Matius pasal 28. Di dalam Injil Matius, penulis Injil ini memberikan kepada kita suatu pengajaran yang sangat penting berkaitan dengan apa yang dinyatakan pada ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
nama itu single, bukan plural, satu, Esa. Tetapi nama yang melingkupi, berada, menunjukkan keberadaan dari tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Anak dan Roh Kudus disetarakan sehakikat, satu substansi dengan Bapa, sumber segala yang ada. Kita dapat lagi melihat dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Yang memberikan kepada kita suatu pengertian, khususnya di dalam ayat 13 dan 14. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat Korintus, mengakhiri suratnya kedua kepada jemaat Korintus dengan menyatakan berkat dan sekaligus doksologi, bahwa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di mana dengan jelas persekutuan Roh Kudus, kasih Allah dan karunia Tuhan Yesus itu menggambarkan kesetaraan ketiganya yang esa. Tentu kita bisa membaca juga dari penjelasan dan pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 14, pasal 15, dan pasal 16 mengenai siapakah dirinya dan siapakah Roh Kudus yang keduanya setara dengan Bapa. Kiranya pengajaran dari katekismus ini menuntun kita makin mencintai dan menyembah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita memuji ketiganya, karena ketiganya yang esa adalah Allah yang satu-satunya dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.